Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang, Pak. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kita dapat berkumpul di kegiatan webinar ini. Yang sama-sama kita hormati Bu Nika Rimayanti MKOM selaku mentor kita pada mata kuliah Komunikasi Skill. Teman-teman semuanya apa kabar? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Dede Oktaviadi yang akan memandu kegiatan webinar pada kesempatan siang hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman audiens dan para pemateri kita yang sudah bergabung, yaitu Zikri, Lingga, dan Ihsan. Mari kita sapa terlebih dahulu para pemateri kita. Halo Zikri. Halo Lingga. Halo Ihsan. Halo semuanya. Apa kabar pemateri? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa, sangat semangat ya. Webinar ini terdiri dari 3 sesi. Untuk sesi yang pertama, para pemateri akan memaparkan materinya. Kemudian di sesi kedua akan ada tanya jawab dengan para audiens. Dan di sesi ketiga kita akan melaksanakan foto bersama. Baik teman-teman audiens yang berbahagia, insya Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar ini akan kita mulai. Pada webinar kali ini, kita akan membahas tentang kemajuan digital di era milenial. Di dunia yang serba cepat ini, membuat kita dituntut untuk lebih kreatif dalam hidup. Jadi, kita sebagai generasi milenial harus bisa memanfaatkan dan menggunakan media sosial dengan baik. Nah, pada kesempatan ini, pemateri kita yang pertama yaitu Zikri. Pada Zikri, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Zikri. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melaksanakan lebih lanjut tentang kemajuan internet di kalangan milenial. Teknologi informasi dilihat dari kata penyusunannya adalah teknologi dan informasi. Secara mudahnya, teknologi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima, sehingga pengiriman informasi pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas sebarannya dan lebih lama penyampaiannya. Pada awal sejarah, manusia bertukar informasi melalui bahasa. Maka bahasa adalah teknologi. Bahasa memungkinkan seseorang memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain. Tetapi bahasa yang disampaikan lebih mulut ke mulut hanya bertahan sebentar saja. Yaitu hanya pada saat si pengirim menyampaikan informasi melalui ucapannya. Setelah ucapan itu selesai, maka informasi yang berada di tangan si penerima itu akan dilupakan dan tidak bisa disimpan lama. Selain itu, jangkauan suara juga terbatas. Untuk jarak tertentu, meskipun masih terdengar informasi disampaikan lewat bahasa, suara akan terdegradasi bahkan hilang sama sekali. Setelah itu, teknologi penyampaian informasi berkembang melalui gambar. Dengan gambar, jangkauan informasi lebih jauh. Gambar ini bisa dibawa-bawa dan disampaikan kepada orang lain. Selain itu, informasi yang ada akan bertahan lebih lama. Beberapa gambar peninggalan zaman purba lebih ada sampai sekarang, sehingga manusia sekarang dapat mencoba memahami informasi yang ingin disampaikan membuatnya. Ditemukannya alfabet dan angka Arabik memudahkan cara penyampaian informasi lebih baik, efisien dari cara yang sebelumnya. Suatu gambar yang mewakili
suatu peristiwa dibuat dengan kombinasi alfabet atau dengan penulisan angka seperti angka Romawi. Next. Teknologi dengan alfabet ini memudahkan dalam penulisan informasi itu. Peran teknologi informasi dalam kehidupan kita di masa mendatang, sektor teknologi informasi merupakan sektor yang paling dominan. Siapa saja yang menguasai teknologi ini, maka dia akan menjadi pemimpin dalam dunianya. Peran teknologi informasi dalam berbagai bidang. Yang pertama di dalam bidang pendidikan atau education. Tony Bates tahun 1995 menyatakan bahwa teknologi dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan bila digunakan secara bijak untuk pendidikan dan latihan, dan mempunyai arti yang sangat penting bagi kesejahteraan ekonomi. Dari ramalan dan pandangan para cendekiawan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan masuknya pengaruh globalisasi, pendidikan masa mendatang akan lebih bersifat terbuka dan dua arah, beragam, multidisipliner, serta terkait pada produktivitas kerja dan saat ini juga kompetitif. Cenderung di dunia pendidikan di Indonesia mendatang, yang pertama berkembangnya pendidikan terbuka dengan modus pelajar jarak jauh. Kemudahan untuk menyelenggarakan pendidikan terbuka dan jarak jauh perlu dimasukkan sebagai strategi utama. Yang kedua, sharing shot bersama antara lembaga pendidikan dalam sebuah jaringan. Yang ketiga, perpustakaan dan instrumen pendidikan lainnya seperti guru dan laboratorium berubah fungsi menjadi sumber informasi daripada sekedar buku. Yang keempat, penggunaan perangkat teknologi informasi interaksi seperti CD-ROM, multimedia, dan pendidikan secara bertahap menggantikan TV dan radio. 2. Dalam bidang pemerintahan atau e-government, mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan seperti menggunakan internet yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Bisa merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintahan melalui sistem otonomis dan jaringan internet. Lebih umum lagi, dikenal sebagai World Web atau Triple W. Pada intinya, pemerintahan adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Manfaat di bidang pemerintahan yang dapat dirasakan antara lain. Yang pertama, pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Manfaat yang kedua, peningkatan hubungan antara pemerintahan, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan, maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak. Manfaat yang ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencakupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah, jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade sekolah, dan sebagainya dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya. Manfaat yang keempat, pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintah dapat dilakukan secara email dan bahkan video. Di dalam suatu perusahaan, kepuasan pelanggan itu sangatlah penting. Kepuasan pelanggan merupakan strategi jangka panjang. Sebuah perusahaan yang butuh konsumen baik dari yang diperoleh setelah konsumen
melakukan atau menikmati sesuatu. Teori kepuasan menyatakan bahwa bila konsumen puas terhadap produk atau jasa, maka akan memberikan rekomendasi pada orang lain dan merasa bangga akan produk atau jasa tersebut. Kehadiran teknologi internet. Kehadiran teknologi internet yang semakin canggih telah merubah gaya hidup manusia dan tuntutan pada kompetensi manusia. Kini manusia semakin tergantung pada komputer. Manfaat TIK dalam bidang sosial antara lain: 1. Sebagai sumber informasi dan sarana belajar dari masyarakat. Yang kedua, untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan informasi kesehatan. Yang keempat, mengembangkan perdagangan melalui e-commerce. Pemanfaatan teknologi informasi pun dimulai pada saat teknologi informasi dianggap sebagai media yang dapat menghemat biaya dibandingkan dengan metode konvensional. Misalnya, pemakaian mesin ketik, kertas, penghapus, tiket, dan lain sebagainya, dan cenderung tidak efisien. Sekarang dengan bantuan komputer, kita bisa melihat hasil ketikan di layar monitor sebelum dicetak, sehingga lebih efisien dalam waktu dan tempat penyimpanan file. Setelah dirasakan bahwa teknologi informasi dapat digantikan cara konvensional, orang mulai melihat kelebihan lainnya, seperti menggantikan sarana pengiriman surat dengan surat elektronik atau email, pencarian data melalui search engine, chattingan, mendengarkan musik, dan sebagainya, di mana tahapan ini orang mulai menginvestasikan kepada perangkat komputer. Dari manfaat yang didapat, teknologi informasi mulai digunakan dan diterapkan untuk membantu operasional dalam proses bisnis dan atau proses belajar. Baiklah, selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada pemateri pertama yang telah memaparkan materi yang menarik ini dengan sangat baik. Terima kasih ya Zikri. Kemudian bicara tentang pengaruh kemajuan digital terhadap kehidupan remaja. Pada kesempatan ini akan dibahas oleh pemateri kedua, yaitu Lingga. Kita sapa kembali ya. Halo Lingga. Halo. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Baik, kepada Mas Lingga, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberi kesempatan saya untuk menjelaskan kemajuan teknologi dan pengaruh terhadap kehidupan remaja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kemajuan teknologi dan pengaruhnya terhadap kehidupan remaja. Kemajuan teknologi adalah suatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Banyak kemudahan serta berbagai cara baru dalam melakukan aktivitas, khususnya dalam bidang teknologi. Masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekat terakhir ini. Namun demikian, walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, di sisi lain juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif. Next. Selanjutnya itu adalah perkembangan teknologi di era sekarang ini sangat pesat. Berbagai kemajuan teknologi dapat kita peroleh dengan mudahnya. Seiring dengan perkembangan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi, itu komunikasi antara manusia dapat dilakukan dengan berbagai alat atau sarana. Salah satunya alat komunikasi yang banyak digunakan saat ini adalah internet, handphone, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Memang sangat bagus bagi para remaja karena bisa menambah wawasan di internet. Kita dapat mudah menemukan informasi-informasi yang penting diketahui oleh pembaca. Inilah yang menyajikan kepada kita kekuatan daya imajinasi dan teknologi komunikasi yang memungkinkan tersebarnya informasi dalam kualitas yang hampir sempurna dalam waktu yang sangat cepat.
Twitter dan FB juga tidak kalah saingan dengan internet. Karena di Twitter dan Facebook, para siswa bisa bergaul dengan orang lain. Meskipun mereka tidak tahu siapa yang diajak berkenalan, karena itu hanya terjadi di dunia maya. Twitter dan Facebook sudah menjadi tren di kalangan remaja. Tidak hanya di kalangan siswa saja yang mempunyai Facebook dan Twitter. Anak-anak dan orang tua pun mempunyai Twitter dan Facebook. Terlalu banyak peminat atau pengguna Facebook dan Twitter. Banyak sekali orang-orang yang membuka warnet. Tetapi tidak hanya lewat warnet saja, kita pun mudah bisa membuka Twitter dan Facebook di handphone. Dan terlalu banyak pengguna Twitter dan Facebook, para siswa sekarang jarang sekali yang buka internet. Padahal di internet kita bisa banyak menemui informasi-informasi yang penting dan bermakna yang belum pernah kita ketahui. Di antaranya itu adalah informasi di bidang pendidikan yang memuat tentang pelajaran-pelajaran sehari-hari. Misalnya tentang rumus-rumus matematika, fisika, kimia, dan juga latihan soal-soal. Selanjutnya itu adalah karena banyak sekali para siswa penggunaan jaringan teknologi informasi atau internet tidak mengakses suatu hal yang sewajarnya. Mereka telah memanfaatkan dengan menyalahgunakan kecanggihan teknologi. Di sini dengan mengakses galeri yang bernuansa pornografi, yang semuanya itu sangat tidak wajar bagi para pengguna, khususnya para siswa, untuk memanfaatkan dengan menyaksikan tayangan-tayangan budaya asing yang tidak normatif. Membuka situs-situs video porno, gambar porno tidak sesuai dengan hal yang dibutuhkan di bidang pendidikan. Padahal, hal seperti ini bisa membahayakan seorang pelajar. Karena di antara mereka ada yang mencoba melakukan hubungan seks tanpa ada ikatan pernikahan, dan juga hubungan seks bisa digunakan menimbulkan penyakit seperti HIV atau AIDS. Karena kita tidak tahu pasangan yang diajak hubungan seks mempunyai penyakit yang mematikan itu apa tidak. Hal ini membuat para orang tua dan guru prihatin sekaligus khawatir akan perkembangan moral mereka. Selanjutnya adalah masa remaja adalah masa pencarian jati diri, dan bisa saja dalam proses pencarian jati diri itu remaja tersebut melalui jalan yang benar atau jalan yang salah. Apabila remaja gagal dalam mengembangkan rasa identitasnya, maka remaja akan kehilangan arah. Memang kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia ini telah dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi, yaitu globalisasi. Next. Selanjutnya itu adalah pada hakikatnya kemajuan teknologi dan pengaruhnya dalam kehidupan adalah hal yang tak dapat kita hindari. Dikarenakan saat ini dapat kita lihat betapa kemajuan teknologi yang telah mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir masyarakat, terutama di kalangan remaja. Memang pengaruh kemajuan teknologi zaman dahulu dan di zaman sekarang berbeda. Di zaman dahulu, teknologi belum secanggih di era zaman sekarang. Semakin canggihnya dunia teknologi, semakin canggih pula cara orang menyampaikan informasi. Dengan semaraknya media informasi seperti sekarang ini, di satu sisi memberikan kita dampak yang positif, tapi di sisi lain justru menjadi bumerang bagi keberlangsungan hidup para generasi muda Islam, terutama pada remaja muslimah. Dengan adanya informasi yang semakin mudah didapatkan, membuat mudah pula kita mengetahui kejadian yang sangat jauh dari kehidupan kita. Untuk mengetahui keadaan Amerika hari ini, tidak usah pergi ke Amerika, tapi dengan berbaring di atas kasur, dalam kamar sambil memegang remote atau kontrol televisi, maka kita sudah tahu kejadian hari ini di Amerika. Itulah salah satu bukti canggihnya teknologi masa kini. Tapi maraknya kekerasan, pelecehan, hilangnya tata krama, berupa gratisnya budaya, lunturnya norma agama, dan tindakan-tindakan negatif lainnya, juga tidak lepas dari peran media yang hanya mencari keuntungan tanpa memikirkan bagaimana generasi muda. Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia kini telah dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi atau globalisasi. Kalau dahulu kita mengenal kata pepatah, dunia tak selebar daun kelor. Sekarang pepatah itu selayaknya diganti, dunia saat ini selebar daun kelor.
Karena cepatnya akses informasi di berbagai belahan dunia membuat dunia itu seolah semakin sempit, dikarenakan kita dapat melihat apa yang terjadi di Amerika. Meskipun kita berada di Indonesia, tentu kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaan. Selain HP, kemajuan teknologi juga ditandai dengan masuknya akses internet. Internet saat ini telah terjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan remaja. Lewat internet, mereka bisa mengakses segala informasi dari seluruh dunia. Tentu tak semua informasi yang disajikan adalah informasi yang layak diakses oleh remaja. Karena terkadang lewat internet mereka dapat dengan bebas menyaksikan segala hal yang berbau pornografi dan pornoaksi yang memang dapat diakses dengan mudah dunia maya atau internet. Hal ini tentu menimbulkan efek yang kurang baik bagi perkembangan kepribadian remaja. Dari yang semula mereka merasa tertabung tentang seks, sampai akhirnya mereka melihat seksualitas yang diobrol di internet tanpa pengarahan serta bimbingan yang tepat, dan mereka merasa penasaran bahkan mencobanya. Karena itu, tak heran jika saat ini pergaulan remaja menjadi sangat mengkhawatirkan dan merasakan masyarakat terutama pada orang tua. Next. Selanjutnya itu adalah teknologi dapat memberi efek tergantungan seperti pada media komputer yang memiliki kualitas atraktif yang dapat merespons segala stimulus yang diberikan oleh penggunanya. Terlalu atraktifnya membuat pengguna seakan-akan menemukan dunia sendiri yang membuatnya terasa nyaman dan tidak mau melepaskannya. Kita bisa menggunakan komputer sebagai pelepas stres dengan bermain game yang ada. Ketergantungan dapat ditanggulangi atau diminimalisasikan dengan adanya bantuan dari lingkungan dan orang-orang sekitar kita yang dapat menyadarkan pengguna adits tersebut dengan menawarkan kegiatan lain yang lebih menarik daripada yang ditawarkan oleh komputer, serta memberikan motivasi untuk memperbanyak kegiatan di luar rumah atau menyibukkan diri seperti olahraga, traveling, bersosialisasi dengan teman, maka akan lebih sedikit waktu yang dihabiskan di depan komputer. Selanjutnya itu adalah kemajuan teknologi berdampak pada kemudahan akses terhadap setiap teknologi seperti ponsel, komputer, tablet, ataupun laptop. Permasalahannya, ketika anak kecil mulai kecanduan internet, hal itu memberikan pengaruh terhadap perkembangan mental dan psikologisnya. Para peneliti sejak lama mengamati hal ini. Sekian lama mengkaji dan menelaah dampak internet pada anak. Mereka memutuskan untuk memasukkan kecanduan internet pada anak tergolong pada gangguan mental. Hal itu juga termasuk pada mereka yang kecanduan ponsel pintar atau komputer rumahan sekalipun. Penelitian Australia yang bergabung dengan Masyarakat Psikologis Australia atau PSA telah menyampaikan usulannya itu kepada masyarakat internasional. Ketika itu diterima, maka akan dilakukan studi lanjutan guna memastikan kelayakan usulan tersebut. Peneliti Universitas Teknologi Swinburne Creus mengatakan studi kelanjutan akan dilaksanakan dengan harapan para profesional kesehatan dapat mendiagnosa anak terkait perilaku adiktif sebagai dampak dari pengguna teknologi secara berlebihan. Mereka nantinya akan memberikan solusi penyembuhan ketergantungan tersebut. Secara umum, pengguna teknologi berlebihan dapat menjadi masalah potensial. Jika anak mulai frustasi, hal tersebut berbahaya, di mana biasanya tanda khas dari kecanduan adalah adanya gejala penarik dirinya, yang mengungkapkan sebanyak 70% klien adalah anak-anak dan remaja. Mereka yang datang kebanyakan mengaku kesulitan untuk tidak mengakses internet. Berikut adalah gejala kecanduan teknologi. Yang pertama itu ada lupa waktu atau mengabaikan hal-hal yang mendasar saat mengakses internet terlalu lama. Yang kedua yaitu adalah menarik diri seperti merasa marah, tegang, atau depresi ketika internet tidak bisa diakses. Yang ketiga yaitu adalah kebutuhan akan peralatan komputer yang lebih baik dan lebih banyak untuk memiliki derajat kepuasan yang sama.
Yang keempat itulah seiring dokumenter berbohong, rendahnya prestasi, menutup diri secara sosial, yang kelelahan. Ini merupakan dampak negatif dari penggunaan internet yang berkepanjangan. Menurut para ahli psikologi, masa remaja merupakan masa paling rentan dalam perkembangan kejiwaan anak. Itulah kenapa masa remaja adalah masa yang paling rawan terhadap pengaruh dan datang dari luar, baik pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. Disinilah peran sebagai orang tua dibutuhkan untuk dapat membimbing dan mengarahkan anak remaja agar tidak kehilangan kontrol dirinya atau self control. Sekian yang bisa saya jelaskan materi saya. Sampai di sini saya balikan ke moderator. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kedua yang telah memaparkan materi yang menarik ini dengan sangat baik. Terima kasih juga. Kemarin masih pada semangat? Masih dong. Luar biasa. Salam satu jiwa. Luar biasa ya semangatnya. Lanjut kita masuk ke materi ketiga, yaitu pada kemajuan teknologi ini banyak dampak dan manfaatnya bagi remaja pada saat ini. Nah, pada kesempatan kali ini akan dibahas oleh pemateri terakhir kita, yaitu Ihsan Purba. Kepada Ihsan, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak teknologi bagi remaja, yaitu terbagi menjadi dua, positif dan negatif. Pengaruh kemajuan teknologi bagi remaja dalam dampak positif, perkembangan teknologi di era sekarang ini sangat pesat. Berbagai kemajuan teknologi dapat kita peroleh dengan mudahnya. Seiring dengan perkembangan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi itu, komunikasi antar manusia dapat dilakukan dengan berbagai alat atau sarana. Salah satunya, alat komunikasi yang banyak digunakan saat ini adalah internet, handphone, Facebook, Twitter, dan masih banyak lagi. Memang sangat bagus bagi para remaja karena bisa menambah wawasan di internet. Kita dapat dengan mudah menemukan informasi-informasi yang penting diketahui oleh para pembaca. Inilah yang menyajikan kepada kita kekuatan daya imajinasi dan teknologi komunikasi yang memungkinkan tersebarnya informasi dalam kualitas yang hampir sempurna dalam waktu yang sangat cepat. Twitter dan Facebook juga tidak kalah saingnya dengan internet. Karena di Twitter dan Facebook, para remaja bisa bergaul dengan orang lain, meskipun mereka tidak tahu siapa yang diajak berkenalan. Karena itu, hanya terjadi di dunia maya. Twitter dan Facebook juga sudah menjadi tren di kalangan remaja. Tidak hanya di kalangan remaja saja yang mempunyai Facebook dan Twitter, bahkan anak-anak dan orang tua pun mempunyai Twitter dan Facebook. Next. Dan terlalu banyak pengguna Twitter dan Facebook, para remaja sekarang jarang sekali yang membuka internet. Padahal di internet kita bisa banyak menemui informasi-informasi yang penting dan bermakna yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Di antaranya informasi di bidang pendidikan yang memuat tentang pembelajaran sehari-hari di sekolah. Misalnya tentang rumus-rumus matematika, fisika, kimia, dan juga latihan-latihan soal. Karena banyak sekali para remaja pengguna jaringan teknologi informasi, tidak hanya mengakses suatu hal yang sewajarnya. Mereka telah memanfaatkan dengan menyalahgunakan kecanggihan teknologi tersebut dengan mengakses galeri-galeri yang bernuansa pornografi, yang semuanya itu sangat tidak wajar bagi para pengguna, khususnya para remaja, untuk memanfaatkan dengan menyaksikan tayangan-tayangan budaya asing yang tidak normatif. Memanfaatkan dengan menyaksikan tayangan asing yang tidak normatif, membuka situs-situs video porno, gambar porno, dan tidak sesuai dengan hal yang dibutuhkan di bidang pendidikan. Padahal seperti ini bisa membahayakan seorang pelajar, karena di antara mereka ada yang mencoba melakukan hubungan seks tanpa ada ikatan pernikahan, dan juga hubungan seks bisa juga menimbulkan penyakit seperti HIV dan AIDS. Karena kita tidak tahu pasangan yang diajak berhubungan seks
mempunyai penyakit yang mematikan itu apa tidak. Hal ini membuat para orang tua dan guru prihatin sekali, khawatir akan perkembangan moral dari anaknya. Pada hakikatnya, kemajuan teknologi dan pengaruhnya dalam kehidupan adalah hal yang tidak dapat kita hindari. Dikarenakan saat ini dapat kita lihat betapa kemajuan teknologi yang telah mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir masyarakat. Terutama di kalangan remaja, memang pengaruh kemajuan teknologi zaman dahulu dan zaman sekarang sangatlah berbeda. Di zaman dahulu, teknologi belum secanggih di era zaman sekarang. Internet membuat pola pikir anak menjadi lebih terbuka dan bisa menumbuhkan daya kreativitas anak. Dengan banyak duduk di depan komputer untuk mengakses internet, maka anak akan memiliki koordinasi yang baik di antara mata, otak, dan tangan. Internet juga bisa memberikan dampak yang positif bagi anak dalam memecahkan suatu masalah yang sedang mereka hadapi. Dengan sering berhubungan dengan dunia internet, membuat anak menjadi lebih bisa berpikir kritis dan berkonsentrasi pada suatu hal. Internet bisa mengasah kemampuan anak dalam bidang verbal dan non-verbal. Cara berpikir logis juga bisa ditimbulkan melalui internet. Kemampuan kognitif memori anak bisa berkembang dengan pesat bila anak sering mengakses internet. Next. Pengaruh kemajuan teknologi bagi remaja dalam dampak negatif. Teknologi informasi dan komunikasi. Baik, sebentar. Maaf sebelumnya kita tunda sebentar dikarenakan ada azan. Tunggu azan sebentar ya, baru kita akan bisa melanjutkannya. Lalu apa kecepatan? Zikir kan zikir lah. Panik dia panik. Silakan hubungi. Ini adalah wadahnya. Jadi teman-teman jangan sungkan.
Baik, karena azan sudah selesai, kepada saudara pemateri silahkan lanjutkan. Baiklah, saya akan melanjutkan. Pengaruh kemajuan teknologi bagi remaja dalam dampak negatif. Teknologi informasi dan komunikasi sudah ada sejak zaman modern. Teknologi tersebut bisa dikenal dengan komputer, internet, dan lain-lain. Komputer sejak dulu sudah sering digunakan di semua kalangan. Di kalangan pelajar, sekarang juga sudah banyak yang menggunakan komputer untuk pelajaran. Dan alat canggih tersebut juga sudah sangat bermanfaat bagi orang-orang pekerjaannya yang bersangkutan dengan alat tersebut. Apalagi sekarang sudah ada alat komputer yang lebih praktis dibawa kemana-mana, yaitu laptop. Laptop tidak hanya digunakan orang-orang penting saja. Pelajaran pun memakai laptop untuk memproses pembelajaran. Di samping komputer yang begitu sangat bermanfaat itu, sekarang juga sudah ada internet. Internet adalah sebuah jaringan komputer yang digunakan untuk mencari sebuah informasi yang ingin kita ketahui. Di dalam internet, kita bisa mencari mengenal berbagai hal. Misalnya, sebagai inspirasi untuk belajar mengenai pelajaran. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Internet sangat bermanfaat apabila kita menggunakannya, tetapi ada juga yang salah menggunakan. Misalnya untuk membuka situs-situs yang berbau pornografi. Itu kesalahan besar. Biasanya hal tersebut dilakukan para remaja zaman sekarang. Sebaiknya sebagai remaja atau pelajar yang mengaku berpendidikan tidak membuka situs-situs yang berbau tersebut. Itu akan sangat merusak otak kita dan akan mencemari otak kita, dan akan lebih baik jika kita membuka situs-situs pelajaran yang sangat bermanfaat bagi kita. Selain itu, di internet juga kita bisa mengenal dunia maya. Banyak jejaring sosial yang bisa kita gunakan, yaitu Facebook, Twitter, Blog, Chip, dan masih banyak lagi. Jejaring sosial itu sudah banyak digunakan semua orang. Di situ juga dampak positif dan negatifnya. Beberapa dampak positif dari jejaring sosial, kita bisa menjumpai teman-teman yang kita sudah lama tidak berjumpa dengannya, mencari teman baru yang belum kita kenal, dan masih banyak lagi manfaatnya. Ada juga para remaja yang salah menggunakannya, yaitu untuk ajang berpacaran, bertemu dengan orang yang belum kita kenal sepenuhnya, dan akhirnya menjadi berdampak buruk bagi mereka sendiri. Banyak juga yang melakukan tindakan kriminal di jaring sosial. Sebenarnya, pengaruh kemajuan teknologi sangat bermanfaat bagi remaja, tetapi masih banyak dampak negatif yang bisa kita temui. Banyak yang terlalu asyik bermain internet, mereka sampai lupa waktu dan lupa apa yang harus dikerjakan dan kewajiban dia. Para remaja yang membuka situs pornografi juga banyak yang meniru perbuatan yang tidak baik tersebut, dan akhirnya menjadikan pergaulan bebas mereka. Masih banyak lagi dampak negatif apabila kita salah menggunakannya. Beberapa hal yang kita kira lakukan agar para remaja tidak salah menggunakan jaring internet, yaitu kembali atas kesadaran diri kita sendiri. Kita seharusnya sadar bahwa hal yang kita lakukan itu salah. Apabila kita mengaku sebagai remaja yang baik dan bercita-cita akan menjadi generasi muda Indonesia yang baik, kita tidak sewajarnya melakukan hal negatif tersebut, yang itu akan merugikan diri kita sendiri. Lalu pengaruh teknologi dalam permainan anak juga memiliki beberapa dampak negatif, yang sebagian sudah dibahas di atas, yaitu yang pertama, kurangnya sosialisasi. Tidak adanya sosialisasi dengan di luar dapat membentuk dunia mereka sendiri dan mengurung diri. Apatis terhadap dunia nyata, bahkan di beberapa kondisi, jika tidak ada komunitas, bukan tak mungkin anak menjadi seseorang yang antisosial dan lunatik. Lalu yang kedua, kecanduan bermain game. Hal yang paling sering kita temui sekarang ini, game center adalah tujuan anak setelah pulang sekolah. Uang jajan mereka yang harusnya digunakan untuk jajan, untuk membeli keperluan sekolah, mereka habiskan untuk memenuhi rasa candu mereka. Lalu yang ketiga yaitu kesehatan. Seharian di depan komputer, tidak makan, tidak minum,
mata fokus ke layar ke monitor yang merusak mata, tentu saja dapat mengurangi kebugaran fisik anak atau bahkan menyebabkan penyakit seperti miopi atau rabun dekat, silinder, ambeien karena duduk terlalu lama, kebugaran fisik yang berkurang. Lalu yang keempat yaitu moral. Permainan sekarang banyak menampilkan fitur pemukulan, pembunuhan, pencurian, bahkan perampokan hingga seks bebas. Yang kelima yaitu kriminalitas. Lanjutkan beberapa poin di atas. Jika uang sudah habis dan orang tua tidak mampu memberi lagi, apa yang dapat dilakukan jika otak mereka sudah tak beres dan juga minim pengarahan? Bukan tak mungkin uang di balik pakaian dapat diambil atau sekedar uang orang yang tertinggal di game center. Kriminalitas juga memungkinkan kekerasan, bukan tidak mungkin tawuran sekarang karena mereka terlalu sering bermain game. Lalu yang terakhir yaitu kurangnya kreativitas dan imajinasi. Beberapa game hanya mengandung unsur moral yang rendah. Imajinasi dan kreativitas sudah tidak dibutuhkan seperti pencandu narkoba, mereka tak dapat berkreativitas lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada pemateri terakhir yang telah memaparkan materi yang sangat baik. Baik teman-teman audiens, sekarang saatnya kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan kepada 3 orang yang ingin bertanya. Silakan. Jangan lupa sebutkan nama dan hidupkan kamera terlebih dahulu. Boleh bertanya kepada moderator? Baik. Nama saya Muhammad Iqbal. Saya ingin bertanya, kenapa internet menjadi salah satu kenakalan remaja? Terima kasih. Baik, saudara Muhammad Iqbal, pertanyaannya ditampung dulu ya. Jika ada pertanyaan dari audiens yang lain, boleh hidupkan mic-nya. Izin moderator. Baik. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi jika salah satu contoh teknologi yaitu handphone disalahgunakan oleh remaja? Terima kasih moderator. Bisa diulangi, Maulana? Apa yang terjadi jika salah satu contoh teknologi yaitu handphone disalahgunakan oleh remaja? Baik, pertanyaannya ditampung dulu ya. Masih ada sisa 1 pertanyaan lagi. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Pak, saya Pak. Boleh. Oke, perkenalkan nama saya Juando Ricci Julius. Pertanyaannya, penemuan teknologi apa saja yang mendorong perkembangan media dalam sejarah? Berikan contohnya. Baik, pertanyaannya ditampung. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Apakah saudara pemateri di sini ada yang bisa menjawabnya? Jika ada, hidupkan mic-nya ya. Baik, kepada pertanyaan dari Zuan tadi, penemuan teknologi apa saja yang mendorong perkembangan media dalam sejarah? Saya pada awalnya manusia di masa lampau masih menggunakan prasasti sebagai media informasi. Prasasti itu dibuat sebagai untuk mengelola dan menyebar informasi agar dapat diterima dengan menggunakan batu, lalu juga menggunakan dolontar.
Akhirnya manusia pun berpikir semakin berkembang dan menciptakan kertas, mesin pencetak, radio, televisi, dan komputer sebagai untuk pengelolaan dan penyebaran informasi agar dapat diterima oleh seluruh manusia dimanapun mereka berada. Semakin modern, semakin canggih, komputer pun digunakan untuk membuat berbagai penciptaan informasi yang nantinya akan dapat diakses oleh manusia dengan banyak cara. Mungkin sebagai contoh dari televisi, radio, atau bahkan membacanya saat sudah dicetak maupun dari internet. Gimana Saudara Zuan? Bagaimana Saudara Zuan? Apakah sudah cukup jawabannya? Cukup. Terima kasih. Baik. Terima kasih Saudara Zikri sudah menjawab pertanyaan dari Saudara Zuan. Apakah ada pemateri lain yang ingin menjawab pertanyaan yang lainnya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Alam Iqbal. Kenapa internet menjadi salah satu kenakalan remaja? Karena kenakalan remaja itu terjadi karena beberapa faktor. Bisa disebabkan dari remaja itu sendiri atau internal maupun faktor dari luar eksternal. Krisis identitas, perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadi dua bentuk integrasi seperti itu. Apakah Saudara Muhammad Ali Iqbal bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Lingga dengan Saudara Muhammad Iqbal. Sama-sama. Selanjutnya pertanyaan terakhir kepada Saudara, silakan pemateri menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Maulana, yaitu apa yang terjadi jika handphone disalahgunakan oleh remaja. Yaitu akan berdampak buruk bagi remaja itu tersendiri dan akan menyebabkan remaja tersebut akan menjadi malas untuk belajar, lupa ibadah dan menolong orang tuanya. Yang bisa saya jawab dari pertanyaan Maulana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Gimana Saudara Maulana Ahmad Fortuna? Baik, terima kasih jawabannya para pemateri dan terima kasih moderator. Baiklah, sudah siaplah pertanyaan yang sudah dijawab oleh para pemateri kita. Selanjutnya saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas dari tadi. Dapat disimpulkan bahwa pada zaman dahulu berkomunikasi sangat sulit, berbeda dengan zaman sekarang ini. Perkembangan teknologi komunikasi sangat pesat dan sangat mudah. Hampir semua orang sekarang dapat berkomunikasi dengan cepat dan mudah. Dan teknologi itu sama dengan sebuah pisau yang bisa membawa manusia ke dua arah yang berbeda. Yang pertama bisa membawa manusia ke jalan yang baik dengan segala kecanggihan yang dimiliki, membuat manusia mendapat kemudahan di segala bidang. Sedangkan yang kedua bisa membawa manusia ke dalam kesengsaraan oleh penyalahgunaan kemajuan teknologi itu sendiri. Oleh karena itu, kemajuan teknologi itu bisa berdampak positif dan dapat pula berdampak negatif, tergantung ke arah mana kita menjalankannya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sesi ketiga, yaitu foto bersama sebagai dokumentasi dari kegiatan webinar ini. Bisa audiens untuk mengirimkan kameranya. Audiens yang lain untuk hidupkan kameranya sebentar. Kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Terima kasih, boleh bisa dimatikan lagi kameranya. Teman-teman audiens yang berbahagia, alhamdulillah kegiatan webinar pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita pada hari ini, Zikri, Lingga, dan juga Ihsan yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan juga terima kasih kepada teman-teman audiens yang sudah mengikuti dengan antusias kegiatan webinar kita pada hari ini. Boleh aplaus untuk kita semua ya. Baik, sangat semangat ya.
Saya Dede Oktaviardi izin pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.